Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Pada kesempatan hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan dan meninggikan namanya. Saya persilakan jemaat semua yang di rumah terutama untuk saat teduh sejenak tempat masing-masing. Kita mau menyambut ibadah kita pada hari ini. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Pada saat hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Ubah hatiku Tuhan seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Karena kasih-Mu lah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupanku. Jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. kerinduanku Tuhan untuk tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Dan karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalam-Mu. Mari kita katakan, ubah hatiku, Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Tuhan. Katakan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Mari kita angkat pujian kita sekali lagi. Kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati, Setulus kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. kasih-Mu. Biar mataku Seperti mata-Mu, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, Ku mau menjadi, oh, ku mau jadi, ku mau menjadi seperti-Mu Tuhan. ku mau jadi, Oh, seperti-Mu. kami mau seperti-Mu Tuhan, dan kami mau tetap menjadi seperti-Mu apapun keadaannya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada kesempatan hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu datang, duduk untuk memuji muliakan nama-Mu pada kesempatan hari ini Bapa.
Bapa, kami diizinkan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Iwayan, Bapa. Kiranya Engkau berkatilah kami pada hari ini dari awal sampai akhir ibadah ini, Bapa. Kami mau bersatu sujud kepada Engkau untuk dapat menyembah-Mu, Bapa. Dalam keadaan apapun kami pada hari ini, Yesus, kami percaya, Bapa, segala sesuatunya membutuhkan proses dan segala sesuatunya itu bukan suatu kebetulan, Bapa. Ini adalah berkat yang sudah Engkau berikan. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami ketabahan di dalam wabah COVID-19 ini, Yesus. Kami percaya, Bapa, segalanya akan berakhir dan segalanya akan memulai sesuatu yang baru, Yesus. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Jamahlah, Bapa, pada hari ini keluarga kami, hati kami terlebih lagi, Yesus, untuk dapat membuka hati kami, untuk dapat memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan-Mu pada hari ini, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya katakan, amin. Kita masih bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau membacakan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ada yang akan datang, untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang hidup kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan kita. Mari kita mau angkat pujian sekali lagi. Sampai akhir hidupku Tuhan, aku mau menyembah-Mu karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Karena semuanya ini berasal dari Engkau. Aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, kita katakan, diri aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat pujian sekali lagi, katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
ubahkanku dan sempurnakan dari karya yang indah. Mari kita katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang Mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. ikuti Panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, kini aku percaya padamu Tuhan. Angkat suara kita, mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kini aku percaya tiada yang Mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersama sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Hari ini kami masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami hendak akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus boleh menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sentiasa berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tetap menyertai Bapak Ibu, anak-anak, keluarga semuanya, supaya tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh iman yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu adalah Bapak Abraham. Ya, sebelumnya bernama Abram, terus diganti nama oleh Tuhan menjadi Abraham, yang artinya adalah leluhur bapak beriman banyak bangsa. Itu artinya Abraham. Saudara, dalam kitab-kitab suci yang ditulis oleh Rasul Paulus menyoroti gambaran leluhur bapak beriman ini, yaitu Abraham, ya, dengan 3 tujuan. Ya, tujuan yang pertama adalah tujuan secara soteriologis, tujuan yang kedua secara eklesiologis, dan tujuan yang ketiga secara misiologis. Tujuan secara soteriologis maksudnya adalah
dengan iman kepada keturunan janji melalui Abraham ini, semua orang dari segala bangsa beroleh penebusan, penyelamatan. Tujuan secara eklesiologis itu adalah oleh karena iman kepada keturunan janji, yaitu adalah Kristus Yesus, seluruh bangsa-bangsa di dunia, Tuhan membuka tembok-tembok pemisah, sehingga dalam Kristus Yesus setiap orang yang percaya kepada keturunan janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi gerejanya Tuhan, menjadi eklesianya Tuhan. Nah, tujuan secara misiologis adalah oleh karena iman kepada Kristus Yesus yang adalah keturunan janji itu, supaya kita yang sudah menerima keselamatan mempunyai semangat, mempunyai dorongan yang betul-betul semangat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu adalah gambaran ya Rasul Paulus dalam tulisan kitab-kitab sucinya. Nah, hari ini kita saudara akan merenungkan ya dari tokoh leluhur bapak beriman yang bernama Abraham, yaitu adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nah, ini kita akan baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dulu kita baca. Dikatakan demikian firman Allah. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, jadi Tuhan memanggil Abraham untuk apa? Untuk diberkati. Tuhan memanggil Abraham untuk apa? Untuk supaya dalam sebuah proses selanjutnya Abram yang diganti namanya menjadi Abraham, supaya pribadi ini menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Dialah leluhur bapak beriman banyak bangsa yang dikatakan Alkitab. Saudara, di sini kita akan bertanya, mengapa Abraham diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, karena Abraham mendengar panggilan Tuhan. Nah, itu ditegaskan di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, yang pertama kenapa Abram dipanggil untuk diberkati dan terus menjadi berkat, karena Abram mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan. Saudara, mendengar di sini bukan sekedar dengar. Pekerjaan mendengar itu tidak mudah, saudara. Jadi mendengar merupakan sebuah pekerjaan yang berat. Saudara, mendengar ini membutuhkan kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati dalam mendengar pasti menerima berkat, karena memang secara logika air mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
Makanya pada waktu kita datang mendengar suara Tuhan, persiapkan bejana jiwa kita, persiapkan hati kita mendengar dengan rendah hati. Saudara, Abram mendengar adalah untuk mengerti, sehingga dia mendengar dengan tulus, dengan seksama, supaya mengerti sampai sekecil-kecilnya apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan dalam panggilannya. Jadi Abram betul-betul memberikan telinganya, memberikan perhatiannya, memberikan ketulusannya, memberikan segenap hidupnya secara totalitas mendengar suara Tuhan. Jadi dia mendengar tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Jadi dia totalitas memberikan seluruh keberadaannya, seluruh hidupnya untuk mencondongkan kepada suara Tuhan. Dan ini saudara-saudara rahasia untuk kita diberkati. Bukan hanya untuk Abraham, tapi setiap orang yang sudah mendengar panggilan Tuhan dan percaya. Maka Yesus dalam Matius pasal 13 memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh dalam berbatu-batu, ada yang di semak belukar, ada di tanah yang subur. Dan ada penekanannya, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Mendengar bukannya dengan telinga ini, tapi mendengar dengan telinga hati. Dengan segenap seluruhnya. Maka orang yang mendengar memiliki kualitas seperti ini, itu sama dengan benih yang ditabur di tanah yang subur, pasti menghasilkan buah berlipat-lipat, bahkan 100 kali lipat. Makanya Yakobus juga menasihatkan kalau kita ingin menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat yang 19, biarlah setiap orang lambat berkata-kata, cepat mendengar. Kalau kita kan seringkali justru cepat berkata-kata, kurang mendengar. Baru juga 0,sekian%, kita nggak mengerti keseluruhannya, kita sudah bisa membalas dengan perkataan. Kita lebih senang, saudara, berkata-kata daripada mendengar. Makanya dalam gambaran Marta dan Maria, ya, yang dicatat dalam kitab Injil, ya, Marta ini senang sibuk, tetapi Maria memberikan hati, memberikan telinganya, memberikan dirinya, duduk dekat dengan Yesus, mendengar. Maka Yesus mengajarkan bahwa Maria mengambil bagiannya yang terbaik. Jadi mendengar ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada waktu Raja Saul menghadapi bangsa Filistin, dan memang ada sebuah ketentuan bahwa sebelum berperang harus ada doa, ada mezbah yang didirikan. Karena memang Imam Samuel agak telat datangnya, akhirnya Saul mengambil kebijakan sendiri. Dia mengambil tugas yang bukan tugasnya, karena kekhawatirannya, karena ketakutannya. Akhirnya sebelum Samuel datang, Saul membangun mezbah. Memang membangun mezbah Tuhan dikatakan, terus dia berdoa, tetapi itu bukan tugasnya. Makanya waktu Samuel datang dan Saul melakukan hal itu, Samuel berkata, Saul, apa yang kau perbuat ini? Dan Saul memberikan alasannya. Dan Samuel berkata, apa yang kamu lakukan ini, Saul, jahat di mata Tuhan. Maka ada pernyataan firman Tuhan di situ adalah, mendengar lebih baik dari segala korban sembelihan. Kalau kita ibadah, ngasih korban, persembahan, perpuluhan, tapi nggak mau dengar firman Tuhan, saudara, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya mendengar itu adalah rahasia diberkati. Karena kita diberkati, akhirnya bisa menjadi berkat. Makanya saudara, Samuel berkata, mendengar suara Tuhan jauh lebih baik dari seluruh korban sembelihan. Diobey is better than sacrifice. Jadi mendengar dengan ketaatan. Nah, bapak leluhur bapak beriman, yaitu adalah Abraham. Dia mendengar secara seksama,
mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan ketulusan, mendengar dengan rendah hati, dan mendengar secara totalitas. Ini rahasia pertama. Kenapa Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi pribadi berkat dalam sebuah proses dalam rencananya Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Saudara, rahasia yang kedua, kenapa Abraham, bapa leluhur orang beriman ini, diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, atas memang dia sudah mendengar dan dia menangkap maksud dan tujuan Tuhan, menangkap kehendak Tuhan, menangkap rencana Tuhan, Abraham mengimani itu firman Allah yang disabdakan. Makanya pada ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Belum jelas kemana Abraham akan dituntun. Tapi Abraham sepenuhnya percaya kepada penyertaan Tuhan. Abraham sepenuhnya percaya kepada pimpinan Tuhan. Abraham sepenuhnya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Maka dengan iman Abraham menyambut panggilan Tuhan. Saudara, sejak memang Abraham beriman kepada Yahweh Elohim, dia betul-betul imannya totalitas. Bukan berarti Abraham ini tidak mempunyai kelemahan dalam pribadinya. Dia mempunyai kelemahan dalam pribadinya. Walaupun ada kelemahan-kelemahan dalam pribadinya, dan juga ada banyak tantangan-tantangan dari luar. Dia pernah mengalami krisis ekonomi sehingga dia lari ke Mesir, dan ada banyak kekurangan Abraham dari dalam dirinya dan juga kesukaran dari luar dirinya. Seluruh problem masalah-masalah ini tidak mengendorkan semangat imannya kepada Yahweh Elohim. Tentang janji Tuhan, saudara, itu memakan rentangan waktu yang tidak sedikit. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 25 tahun, saudara. Dan secara manusia dianggap itu sudah absolut, sudah tidak lagi mungkin akan terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maka dalam kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun secara jasmani tubuhnya tak mungkin lagi, tidak sanggup lagi, namun Abraham tetap percaya. Lihat di sini saudara, bahwa Abraham menyambut perkataan Tuhan dengan iman yang totalitas, mendengar dengan totalitas, beriman juga dengan totalitas. Memang benar, memang iman yang benar dasarnya itu adalah firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi maka saudara, penyampaian firman Tuhan, dan dikala kita mendengar firman Tuhan, mari kita mendengar dengan totalitas, mengerti kehendak Tuhan dalam firman itu, dan kita akhirnya mengimani juga secara totalitas, supaya kita menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat seperti leluhur bapak beriman, yaitu Abraham. Saudara, poin yang ketiga, kenapa Abraham ini diberkati dan menjadi berkat? Oleh karena Abraham sejak dia beriman, sejak dia percaya, meninggalkan kampung halamannya, dituntun oleh Tuhan ke tempat-tempat di mana Tuhan memang tuntun. Saya baca saudara dalam kitab Kejadian beberapa pasal itu. Pokoknya intinya begini, sampai dimanapun Abraham dituntun Tuhan, sampai di Betel dan Ai, ada mesbah
yang berdiri. Saudara, akhirnya dituntun lagi ke tempat yang lain, ada ke Negeb. Di Negeb juga dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di Mamre mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pokoknya Bapak Abraham ini setia dan disiplin dalam ibadahnya kepada Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang ibadah kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan. Artinya berbicara tentang sebuah pengakuan imannya yang diwujudkan yang dalam namanya ibadah, mezbah bagi Tuhan. Di tengah-tengah keluarga ada mezbah. Dalam sebuah perjalanan ada mezbah. Mungkin sekarang kita berjalan bawa mobil, dalam kendaraan kita ada puji-pujian, ada mezbah bagi Tuhan. Karena sekarang saudara, di zaman perjanjian baru oleh Yesus Kristus, orang tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem ataupun di Gunung Gerisim, tapi akan datang waktunya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa dimanapun kita ada, kapanpun saudara, kita boleh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan saudara, Abram ini sangat setia, sangat disiplin, dan sangat mengingat Tuhan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Jadi ini penting bagi kita saudara, bahwa nilai-nilai ibadah tidak pernah luntur, nggak pernah kendor, tidak pernah dikurangi, tidak pernah dianulir. Jadi sejak memang manusia diciptakan, pada hari ke-6 menyambut hari ke-7. Untuk apa? Ibadah sama Tuhan. Umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, dipimpin ke Gunung Sinai. Untuk apa? Beribadah dan menerima hukum Tuhan, menerima firman Tuhan. Yesus bangkit pada hari Minggu, hari kemenangannya. Untuk apa? Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa sesudah kita menerima keselamatan, mari kita dengan setia beribadah kepada Tuhan. Kita belajar dari Bapak beriman ini saudara. Kenapa dia diberkati dan menjadi berkat? Karena memang totalitas mendengar. Jangan sekedar mendengar, separuh-separuh mendengar. Karena dia totalitas percaya beriman sama Tuhan. Sekalipun ada banyak badai rintangan dalam hidupnya, tidak ada alasan lagi untuk percaya. Namun Abraham tetap percaya. Ini iman yang luar biasa dahsyat. Iman tanpa syarat. Iman yang meletakkan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun bagi manusia tidak mungkin, Abraham percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atas kedua hal ini maka bertumbuhlah Abraham dalam pengenalan akan Tuhan. Karena bertumbuh pengenalan akan Tuhan, maka rohani juga bertumbuh. Maka Abraham ini selalu melaksanakan ibadah dimanapun, memberikan perpuluhan sama Tuhan. Ya, dia memperhatikan keluarganya, memperhatikan para gembalanya, memperhatikan para budaknya, memperhatikan pada bujangnya. Ini adalah manifestasi iman daripada Abraham. Sehingga Abraham menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat. Pada hari ini rendahkan hati kita, karena kita telah menerima berkat keturunan janji, yaitu Yesus Kristus dalam keselamatan ini. Mari kita mau seperti Abraham, totalitas untuk mendengar, totalitas untuk percaya, dan totalitas dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Jangan mengendorkan semangat ibadah. Maka Ibrani 10 ayat 25 mengatakan bahwa jangan membiasakan diri untuk kendor ibadah. Justru menjelang kedatangan Tuhan, kita semakin giat beribadah. Saya mengajak pada semua jemaat yang sudah percaya sama Yesus, kita hidup di zaman akhir. Justru di tengah zaman akhir, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tapi semangat kita jreng beribadah sama Tuhan. Jangan kendorkan semangat ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah dengar firman-Mu. Kami belajar dari satu tokoh yang penting dalam Alkitab, yaitu adalah leluhur Bapak beriman, Abraham, yang totalitas dalam mendengar, yang totalitas dalam beriman, dan yang totalitas dalam ibadahnya sama Tuhan. Sehingga akhirnya Abraham menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Iwayan. Semoga firman Tuhan yang telah dibawakan boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan amin semua ya. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau memberikan apa yang terbaik juga buat Tuhan melalui persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kita mau mengangkat satu pujian, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup menjadi berarti sebab Dia hidup. Hidup menjadi berarti sebab Dia hidup. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kami semua umat-Mu telah menerima segala berkat yang dari Tuhan. Atas segala berkat itu pada hari ini kami datang memberi persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang kami bawa pada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkati untuk jadi berkat di dalam meluaskan pekerjaan Tuhan. Dan masing-masing kami yang telah memberi dengan sukacita, kami percaya bahwa kami sudah diberkati dan tetap diberkati dan akan terus diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini pun kami mengingat terus dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, sekarang ada kebijakan baru, yaitu adalah tatanan hidup normal baru dengan terus memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah kiranya kami semua diberikan mengerti, seluruh rakyat Indonesia, supaya kiranya kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah boleh kami laksanakan dengan baik, yang akan mendatangkan satu kemajuan, pemulihan, berkat bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gereja Mustang Kristus di dalam seluruh pergumulan masing-masing gereja lokal, dimanapun ada. Mohon juga penyertaan pimpinan Tuhan, supaya kami Gereja Mustang Kristus tetap setia dalam ibadah kami kepada Tuhan, tetap setia untuk melayani Engkau, supaya keberadaan Mustang Kristus menjadi gereja yang diberkati
dan gereja yang memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan semua umat-Mu masing-masing yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan juga tolong supaya kami tetap diberikan satu kesabaran, supaya pada akhirnya seluruhnya akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kita berdoa demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, dan janji penyertaan penghiburan di dalam dan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Haleluya.